Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Info yang beredar, PB2, PBB di Lombok Timur ada kenaikan yang sangat signifikan. Apakah betul berita itu Pak Bupati? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai PBB PB2 di Kabupaten Lombok Timur itu dari sisi kenaikan ya tidak ada. Yang ada adalah pada saat saya menerima laporan hasil pemeriksaan LHP ya dari BPKRI, di situ ada beberapa poin, diantaranya adalah bahwa piutang Kabupaten Lombok Timur terhadap PBB PB2 itu kurang lebih ada 55 miliar. Nah itu artinya bahwa masyarakat kita lama sekali tidak membayar PBB. Nah, saya pelajari data itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Nah, banyak masyarakat kita yang berdasarkan hasil LHP itu tidak membayar PBB. Yang nilainya tadi sudah saya sebut 50 miliar. Nah, kemudian tentu sebagai pemerintah ya, karena bagaimanapun yang namanya PBB ini kan wajib pajaknya adalah masyarakat ya, sebagai objek di situ. Maka saya panggil Bapenda, coba seperti apa, kenapa ada temuan seperti ini oleh BPKRI. Nah, kemudian Bapenda bilang bahwa ini memang benar. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 itu banyak masyarakat kita yang tidak membayar PBB. Nah, kemudian dalam aturan bahwa masyarakat apabila kita tagih PBB dan dia harus membayar PBB itu misalnya, maka dia harus disertai dengan denda. Di samping membayar pajak, juga membayar denda atas tidak pernah membayar atau terlambatan membayar. Nah, saya sampaikan kepada Kabid Bapenda, sudah tidak usah ditarik dendanya, cukup nilai pajaknya saja yang ditarik. Yang pertama. Yang kedua, karena kita bagaimanapun sudah memiliki semacam visi misi yang kita sebut dengan istilah SMART, yang mana S itu adalah mensejahterakan masyarakat, maka saya ingat bahwa untuk masyarakat yang ekonomi lemah, katakan tidak bisa membayar pajak, untuk makan saja tidak bisa beli beras, maka walaupun dia sebagai wajib pajak, tidak usah dia membayar, kita gratiskan. Nah, akhirnya tentu tidak ada kemampuan ya dari Dinas Bapenda sendiri dengan seluruh personilnya untuk melakukan penagihan kepada masyarakat Lombok Timur yang begitu banyak. Nah, sehingga saya membentuk Opjar ya, yang terdiri dari ada eselon 3, kemudian ada eselon 4 dan para honorer. Nah, karena honorer ini kan kadang-kadang berlebih jumlahnya di kantor camat misalnya, atau di kantor dinas misalnya. Nah, yang berlebih itu ya kita tarik dia menjadi tenaga Opjar di lapangan untuk melakukan penagihan di masyarakat dengan membawa SPPT. Nah, rupanya masyarakat Lombok Timur ini sangat apresiasi dan antusias. Jadi mereka begitu datang petugas bawa SPPT, kemudian ini SPPT Bapak Ibu belum bayar dan tidak usah bayar denda, Bapak Ibu belum bayar dari 2014 sampai dengan 2024, mereka semua bayar. Alhamdulillah dalam gerakan cepat ya, tidak begitu lama, kurang dari 1 bulan, kita rekap berapa yang kita dapatkan dari masyarakat kita sebagai wajib pajak pada saat itu, hampir 2, sekian miliar. Nah, ditambah dengan adanya tonggakan
pajak dari tower-tower juga, ya. Nah itu oleh eh, Pak Kajari, saya minta tolong juga sama beliau untuk bagaimana membantu supaya para eh, pemilik tower ini eh, yang telah menonggak pembayaran di situ segera bayar. Ya alhamdulillah, hampir 3 miliar lebih beliau dapat. Nah, kemudian dihitung-hitung-hitung, nah, di Bapenda itu ada kabit nih, ya, ada kabitnya di situ. Nah rupanya kabit ini kaget melihat jumlah yang dapat diperoleh dari pembayaran pajak PBB, termasuk dari pajak tower yang sudah lama juga tidak dibayar tonggak-tonggakannya, yang jumlahnya hampir semuanya dari dua objek ini kita dapat 6 miliar lebih. Nah 6 miliar lebih ini dia bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, katakan tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, itu mereka dapat menarik pajak reguler itu setiap tahun mungkin hanya 600 juta. Nah ketika dia sekarang mencapai 6 miliar, nah lantas dia katakan apa? Kenaikan pajak sampai dengan 1000%. Bukan kenaikan pajak yang 6 miliar ini, tetapi hasil dari tagihan para objek terhadap wajib pajak kita di masyarakat, ya, yang menonggak. Jadi itu adalah pungutan yang ditonggak-tonggak sama masyarakat, itu yang kita himpun, itu yang kita kumpulkan semuanya, termasuk tower juga yang tadi sudah saya sebut itu, yang nilainya 6 miliar. Nah sehingga dikatakan bahwa salah ngomong saja dia, ya salah ngomong saja. Seharusnya dia bilang bahwa hasil kerja mereka dalam Opjar itu melakukan penagihan, dapat tonggakan-tonggakan objek apa para wajib pajak dapat 6 miliar. Nah sehingga dibanding dengan tahun lalu orang bayar pajak hanya 600 juta, maka boleh dikatakan kenaikan daripada pendapatan atas pungutan terhadap wajib pajak itu mencapai 6 miliar di tahun 2025. Ini baru dia benar. Tapi kalau dia bilang pemerintah Lombok Timur menaikkan pajak sampai dengan 1000%, tidak ada. Mana buktinya saya naikkan pajak? Saya tidak pernah buat surat keputusan untuk menaikkan pajak, peraturan bupati untuk menaikkan pajak, tidak ada. Tidak ada yang kita lakukan itu. Bahkan yang kita lakukan adalah membantu masyarakat kita yang tidak mampu membayar pajak, tidak usah bayar pajak. Dengan catatan tapi itu, karena kita tidak mau dibohongin sama petugas kita. Mereka yang tidak mampu membayar pajak itu cukup dicatat namanya, alamatnya di mana, kemudian nomor SPPT-nya berapa, nah, itu diserahkan. Tapi SPPT aslinya ditarik. Nah, kenapa SPPT ditarik? Yang aslinya itu jangan sampai nanti kita dibohongin oleh petugas. Kalau ditinggalkan SPPT itu bisa jadi orang sudah bayar SPPT-nya, ya, kemudian dikatakan tidak membayar. Nah, sehingga untuk bukti bahwa mereka misalnya ada yang tidak membayar karena tidak punya kemampuan, SPPT aslinya dibawa sebagai bukti bahwa dia memang tidak mampu, tetapi ada catatan yang sesuai dengan data SPPT yang dibawa aslinya ini ditinggalkan kepada wajib pajak itu. Nah, sehingga kita tahu, siapa namanya, di mana orangnya, dan ini sekaligus nanti akan kita masukkan di data data miskin, ya, data kurang mampu kepada Dinsos. Nah sehingga nanti pada saat ada bantuan-bantuan sosial, maka arahnya sudah jelas, ya, kepada masyarakat yang tidak mampu bayar pajak itu. Artinya ini sebenarnya akumulasi dari aktifnya pemerintah Lombok Timur untuk turun menagih ya. Jadi ada yang sudah mungkin 10 tahun tidak membayar pajak, baru menyadari bahwa mereka teledor itu, sehingga pendapatannya langsung melonjak. Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Bupati ya. Ya, jadi begini juga Gus, bukan berarti masyarakat kami tidak membayar pajak ya, tetapi mereka tidak tahu di mana harus bayar pajak karena keterbatasan tenaga yang ada di kecamatan contohnya, ya. Misalnya dibantu sama kadus dan sebagainya di situ, ya. Nah sehingga kita berpikir bahwa ini harus kita dekatkan nih, harus jemput bola nih, ya. Kita bawakan SPPT masyarakat door to door. Nah ternyata benar, masyarakat menunggu malah. Kenapa? Karena SPPT ini diyakini oleh masyarakat kita bahwa ini adalah surat bukti milik objek tanah rumah yang dia miliki, yang dia
tinggali di situ atau tanah sawah yang dia kerjakan dan seterusnya. Sangat berharap masyarakat itu, sehingga saya melihat ini belum ada masyarakat yang tidak mampu untuk atau mengatakan dia miskin tidak bisa bayar pajak. Ketika datang petugas BPSPPT mereka pada bayar dan mereka senang, ya mereka senang itu. Nah, jadi tidak ada kenaikan yang saya lakukan selama saya jadi bupati ya untuk menaikkan pajak itu. Bahkan Gus, terhadap perusahaan-perusahaan besar nih ya, satu contoh saja misalnya tambak udang nih, tambak udang. Tambak udang ini kan ada kewajiban mereka untuk membayar IMB. Kalau mau bangun kolam misalnya kan, kalau mau membangun gudang misalnya atau perkantoran di lingkungan itu, harus dia memiliki izin mendirikan bangunan yang sekarang namanya PBG itu. Nah, kemudian pada saat kami rapat dengan pengusaha tambak udang ini, kami sempat buka di situ bahwa ini bapak-bapak tolong diperhatikan bahwa pada saat bapak membuat izin dulu, membuat kolam misalnya IMB bapak hanya 5 yang bapak bayar, tapi yang bapak bikin ada 15, 10 belum dibayar. Nah, tolong segera dibayar. Apa mereka sampaikan? Pak Bupati, terlalu mahal Lombok Timur ini, mahal sekali harga PBG-nya, sehingga banyak dari kami yang mengeluh membandingkan dengan kabupaten lain. Saya tanpa melihat angka itu, langsung saya potong 50%, ya, langsung saya potong 50%. Nah, yang ketemu angka setelah kita potong 5% masih 3.000 sekian lah ya, 3.800-an lah. Setelah kita potong 5%. Baru saya ingat di situ memang terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi dia. Nah, sehingga saya potong 50%, ketemulah kita angka 3.800. Yang 3.800 masih mengeluh mereka ya. Masih mereka juga mengeluh. Ini per meter persegi loh. Nah, sehingga saya akan potong lagi menjadi 3.000. Nah, yang 3.000 ini nanti yang akan saya buatkan surat keputusan Bupati agar para rekan-rekan penambak udang itu segera untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar PBG atas kolam-kolam yang sudah mereka bangun dan sudah mereka manfaatkan. Seperti itu kita Gus. Jadi kita menurunkan malah ya. Dan ini kepada orang mampu kita turunkan. Dan tidak mungkinlah sekarang saya akan menaikkan pajak kepada masyarakat miskin kita di situ, kepada masyarakat Lombok Timur. Tidak ada itu ya. Yang kita lakukan justru menurunkan, bahkan tidak membayar bagi mereka yang tidak mampu. Baik Pak Bupati, terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Semoga ini bisa tercerahkan pada seluruh masyarakat Lombok Timur. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih, Dek. Terima kasih.